Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya di sini tidak akan memperpanjang kata mukadimah saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Rani Pratiwi, NIM 12101-242 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan mata kuliah Akidah Akhlak, dosen pengampu Bapak Edi Marwan MPDI, SPDI, dengan tugas untuk menyampaikan materi makalah saya secara singkat dan jelas, yang dimana materi saya adalah akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sesama manusia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi saya. Materi yang pertama adalah akhlak kepada diri sendiri. Mengenai akhlak, setiap manusia harus memiliki akhlak, sebab akhlak sangatlah penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Maksud di sini adalah penting untuk diri kita sendiri karena kita mempunyai tanggung jawab, karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan anggota tubuh sangat lengkap kepada kita beserta akal pikiran. Untuk itu kita harus menjaga titipannya sebaik mungkin, dan dimaksud penting untuk orang lain yaitu adalah jika kita berakhlak kepada semua orang, maka orang tersebut akan nyaman, memiliki pikiran positif terhadap kita dan juga memiliki sopan santun terhadap kita juga. Ketika kita tidak mempunyai akhlak kepada orang lain, maka orang lain juga tidak akan mempunyai akhlak kepada kita. Dan itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kita ingin diberi sopan santun atau tidak sama sekali. Langsung ke pembahasannya. Mengenai akhlak kepada diri sendiri, sudah saya jelaskan tadi bahwa kita memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga titipannya. Sedikit penjelasannya, untuk menjaga titipan Allah kepada kita harus menjalani beberapa tahapan. Yang tahapan pertama yaitu menjaga kesuciannya. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala menitipkan anggota tubuh dengan baik dan juga suci terhadap kita. Di sini masih dengan keadaan suci Allah menitipkan anggota kepada kita tanpa adanya dosa sedikit pun. Untuk itu kita harus menjaga kesuciannya ini dengan baik. Adapun cara untuk menjaga kesuciannya, yang pertama menjauhi dari maksiat. Untuk wanita dan pria harus menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Dan yang kedua, menjaga dan menjauhi perbuatan yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua, menjaga jiwa kita dan akal pikiran kita dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal pikiran dengan baik. Allah telah memberikannya dengan keadaan baik. Tinggal kita bagaimana cara menjaganya. Untuk caranya, kita harus menjauhi bahan-bahan yang merusak akal dan pikiran. Seperti contohnya, kita harus menjauhi narkoba dan minuman keras, agar akal dan pikiran kita tetap stabil tanpa ada gangguan sedikit pun. Yang ketiga, tahapan ketiga itu menjaga jiwa. Maksudnya di sini kita harus menjaga jiwa kita dengan baik dan dengan sehat. Caranya yaitu kita harus menahan jiwa kita untuk tidak melakukan hal yang tidak merugikan diri kita sendiri. Untuk melakukan hal ini, kita juga harus memilih teman yang baik, akhlaknya dan juga baik dalam segala apapun. Jika kita memilih teman yang jauh dari kata itu, otomatis kita akan melakukan hal yang apa yang dia lakukan dan otomatis kita melakukannya juga. Tahapan yang keempat yaitu kita harus menjaga tubuh kita dengan baik dan sehat. Sebab kalau kita tidak memiliki tubuh yang sehat, otomatis aktivitas sehari-hari dan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa berjalan kan? Maka itu kita harus menjaganya dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang baik dan positif bagi tubuh kita, agar tubuh kita bisa melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas sehari-hari berjalan dengan baik juga. Sedikit tambahan untuk berakhlak kepada diri sendiri. Dari 4 tahapan tadi yang saya sampaikan,
ada beberapa tahapan yang harus juga kita miliki di diri kita sendiri. Yang pertama, gigi. Gigi ini adalah sifat yang haruslah diterapkan di diri kita pribadi, maupun sifat gigi ini hanya untuk melakukan hal-hal yang positif saja, tidak untuk hal-hal yang negatif ataupun bisa merugikan diri kita. Yang kedua, bekerja mencari rezeki yang halal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat ke-10. Mengapa kita harus mencari rezeki yang halal dan harus bekerja? Allah sangatlah suka kepada orang yang bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun dalam bekerja keras itu harus juga dimiliki niat yang ikhlas kepada Allah, supaya kita mendapat dua bagian. Bagian pertama kita dapat duit dan rezeki. Bagian yang kedua kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya bisa meminta-minta ketika anggota tubuhnya masih bisa dibuat untuk mencari rezeki, maka orang tersebut sangatlah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebab sudah dikasih anggota tubuh yang bisa berfungsi dengan baik, malah hanya bisa menyusahkan orang lain. Tahapan yang ketiga yaitu kita juga harus memiliki sifat sabar untuk hal yang sangat tidak kita inginkan. Kita sangat membutuhkan sifat sabar ini. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang memiliki sifat ini. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153. Dan yang terakhir juga harus memiliki sifat bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kemudahan dalam segala hal yang positif, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga harus bersabar menghadapi ujian yang diberikan Allah atau musibah yang diberikan Allah. Kita juga harus bersyukur kepada Allah karena orang-orang yang diuji Allah adalah orang-orang yang sangat Ia sayangi, karena orang tersebut kuat dan juga orang-orang ini yang bisa melewati ujiannya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 surah ke-7. Akhlak kepada sesama manusia membahas tentang berakhlak kepada sesama manusia. Tidak jauh dengan tetangga, famili, atau kerabat, teman rekan kerja, maupun masyarakat muslim lainnya. Ada beberapa tahapan berakhlak kepada sesama manusia. Tahapan yang pertama, mengucapkan salam. Kita harus mengucapkan salam ketika kita sedang bertemu dengan orang lain seperti tetangga muslim kita. Ketika kita memiliki tetangga yang non-muslim, kita harus memiliki akhlak juga. Seperti apa? Seperti menyapanya ketika bertemu, itu sangatlah baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 58. Fungsi salam ini menyatukan kita kepada muslim lainnya, dan juga menyapa non-muslim adalah kita memperlihatkan bahwa ajaran Islam sangatlah baik dan nyaman untuk semua orang. Dan tahapan yang kedua, menasihati satu sama lain. Maksudnya di sini adalah menasehati dengan menasehat yang baik dan positif. Ketika teman, saudara, atau tetangga kita sedang dalam keadaan yang sangat buruk, maka kewajiban kita untuk menasehatinya yang positif. Menasehatinya dengan cara baik-baik, penyampaian nasihat kita juga harus tegas. Supaya apa? Supaya bisa masuk dalam pikiran orang tersebut. Kita harus melakukannya supaya dia bisa ke jalan yang lebih baik lagi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-10. Tahapan yang ketiga, saling mendoakan ketika ada yang bersin, sebab bersin itu adalah menghilangkan penyakit di dalam tubuh kita. Maka kita harus saling mendoakan ketika ada yang bersin. Ketika ada yang bersin berucap Alhamdulillah, dan orang yang mendengarnya harus mendoakannya seperti yarhamukallah. Dan yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tahapan yang keempat, menjenguk teman, saudara, dan tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit. Hukumnya itu adalah fardu kifayah atau dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Namun sebaliknya, kita lakukan sebab kita menjenguknya untuk mendoakan dan juga menyemangatinya agar dia semangat lekas sembuh. Tahapan yang kelima, melayat ahli mayat.
sering diterapkan di dalam Islam, sebab dianjurkannya melayat ke ahli mayat tersebut untuk menganjurkan ahli mayat atau keluarga mayat supaya sabar, jangan berkeluh kesah, mendoakan mayat supaya mendapatkan ampunan, dan juga supaya malapetaka itu berganti dengan kebaikan. Adapun tahapan berakhlak lainnya seperti mencintai saudara sesama muslim, mencintai karena Allah, tolong menolong, membantu saudara yang kesulitan, menutupi aib saudara sesama muslim, dan saling menyayangi satu sama lain, mendoakan kebaikan, saling berjabat tangan ketika bertemu, ramah tamah dan rendah hati, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Sangatlah penting dalam ajaran Islam dikarenakan Islam adalah agama yang memiliki kenyamanan, memiliki sopan santun yang baik. Untuk berakhlak kepada orang yang lebih tua, itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang paling muda atau anak muda. Jika kita berakhlak yang baik kepada orang yang lebih tua, maka orang tersebut akan memiliki pikiran yang positif kepada kita, dan kita akan diperlakukan seperti orang yang kita perlakukan kepadanya. Ada beberapa tahapan untuk berakhlak kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang pertama itu mendahulukan orang yang lebih tua dari kita untuk berbicara. Ketika kita sedang dalam organisasi yang di dalamnya ada beberapa usia yang jauh di atas kita, maka mintalah ia terlebih dahulu untuk berbicara. Ketika ia sudah berbicara dan memperbolehkan kita untuk berbicara selanjutnya, maka giliran kita untuk berbicara. Hal ini juga telah diterapkan oleh para nabi. Tahap yang kedua yaitu mendahulukan orang yang lebih tua dari kita untuk mendapatkan tempat duduk. Maksudnya ketika kita berada dimanapun, kapanpun kita mendapatkan tempat duduk, namun orang yang jauh usianya dari kita belum mendapatkan tempat duduknya, ini adalah tanggung jawab kita, seorang anak muda, untuk menawarkan tempat duduk tadi kepada orang yang jauh usianya dari kita. Perilaku ini juga telah diterapkan kepada para nabi, tinggal kita yang menerapkannya kembali. Tahapan yang ketiga, mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hal ini harus diterapkan dimanapun kita berada. Ketika kita bertemu dengan orang yang jauh lebih tua dari kita, kewajiban kita mengucapkan salam ketika bertemu dan tersenyum kepadanya. Salam ini sangatlah berperan penting untuk menyatukan atau mengakrabkan kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Ketika kita sudah akrab, maka otomatis bertambahlah kenalan kita, dan juga kita mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada orang yang lebih muda, tujuannya untuk menyenangkan hati anak-anak. Selain itu, kita juga menyenangkan hati orang. Maka kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kesenangan dari Allah bagaimanapun caranya. Untuk berakhlak kepada yang lebih muda dari kita, ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu mencium anak-anak. Dalam hal ini juga telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita menerapkannya kepada anak-anak supaya anak-anak tersebut merasa bahwa banyak yang menyayanginya. Yang kedua, bercanda dengan anak kecil. Kita juga harus sering bercanda dengan anak kecil. Hal ini juga telah diterapkan oleh para nabi. Ketika kita bercanda dengan anak kecil, maka hati kita, pikiran kita pun tentram. Namun bercandanya yang wajar saja. Yang ketiga, mengusap kepala anak kecil. Hal ini juga telah diterapkan oleh para nabi, karena hal ini juga bisa membuat anak kecil tersebut merasa senang, merasa bahwa dia memiliki orang-orang yang sangat menyayanginya. Yang keempat, memeluk anak kecil. Memeluk anak kecil ini hal yang telah diterapkan oleh Nabi SAW. Ketika kita memeluk anak kecil, maka hati kita, pikiran kita juga merasa tentram. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mencintai anak kecil dengan tulus. Yang terakhir,
memberikan buah kepada orang yang lebih muda. Ketika kita ada makanan di tangan kita, sebaiknya kita menawarkan makanan yang ada di tangan kita kepada anak-anak. Bukan hanya untuk anak-anak, kepada orang yang ada di dekat kita saat itu harus kita tawarkan makanan yang ada di tangan kita. Otomatis orang tersebut akan mendoakan kita dengan kebaikan karena kita telah menawarkan makanan yang ada di tangan kita. Perilaku ini juga telah diterapkan kepada para nabi. Tinggal kita melanjutkan perilaku terpuji ini kepada orang lain. Baiklah, sekian penjelasan tentang akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sesama manusia dari saya. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang tidak cocok yang telah saya sampaikan, mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarnya dan bisa diterapkan kepada diri masing-masing. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.